Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Perkenalkan, nama saya Ijan Lukman, SPD MPD, calon kepala sekolah asal SDN 2 Cipancar Leles, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Diklat calon kepala sekolah tahun 2021 terselenggara atas kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dengan LPPKS Solo. Langkah-langkah kegiatan diklat calon kepala sekolah akan saya paparkan melalui video sebagai berikut. Dalam video ini saya akan memaparkan kegiatan RPK di sekolah asal yaitu SDN 2 Cipancar, kajian manajerial di sekolah magang 1 dan sekolah magang 2, serta peningkatan kompetensi di sekolah magang 2. Kegiatan RPK dilaksanakan di sekolah magang 1 yaitu di SDN 2 Cipancar Leles, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Pembelajaran yang dilaksanakan di SDN 2 Cipancar kebanyakan masih menggunakan metode pembelajaran konvensional. Hal ini menyebabkan kurangnya daya tarik siswa dalam proses pembelajaran sehingga menimbulkan masalah. Di antaranya adalah kurang beraninya siswa untuk bertanya dan mengungkapkan pendapatnya di depan kelas. Masalah itu terjadi karena siswa merasakan kegiatan PBM yang monoton sehingga menimbulkan kurangnya motivasi belajar. Setelah mengkaji dan mengobservasi permasalahan tersebut, dapat ditemukan persoalan, yaitu lemahnya kemampuan guru dalam memilih metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, yang disesuaikan dengan karakteristik siswa di kelasnya masing-masing. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka solusinya adalah sebagai berikut. Peningkatan kemampuan guru dalam memilih metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan melalui kegiatan IHT. Adapun tujuan RPK adalah meningkatkan kemampuan guru dalam memilih metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan yang disesuaikan dengan karakteristik siswanya di kelas masing-masing. Indikatornya adalah 1. Meningkatnya kemampuan guru dalam memilih metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Kedua, meningkatnya motivasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar, terutama dalam hal bertanya dan mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Tahap-tahap kegiatan RPK. 1. Tahap persiapan ditandai dengan koordinasi dengan kepala sekolah magang 1. Kedua, sosialisasi dengan guru-guru. Ketiga, rapat dengan guru-guru untuk membentuk tim kerja dan pembuatan SK kepanitiaan. Keempat, koordinasi dengan narasumber, dilanjutkan rapat dengan panitia untuk mempersiapkan semua yang diperlukan ketika kegiatan in-house training. Tahap pelaksanaan kegiatan in-house training. 1. Sebelum pelaksanaan dimulai, semua peserta diwajibkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Kedua, mengisi daftar hadir. Ketiga, sambutan dari kepala sekolah. Keempat, pemaparan materi oleh narasumber. Kelima, diskusi. Dan keenam, kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dan kita simak video kegiatan in-house training berikut ini. Riwayat pendidikannya dari SD sampai S1, jadi tidak langsung dari SD ke S1. Terus keluarga, ada anak 3, cucu 1. Itulah sebagai perkenalan dari saya. Dengan learning method, yaitu merupakan sebuah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasi tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Selanjutnya, nah inilah yang tadi Bapak Ibu jawab. Ada di sini kan? Ada. Ya, di antaranya ada metode ceramah. Nah, sering. Ini paling sering di mana-mana kita menggunakan metode ceramah. Nah, supaya anak kita tidak bosan, ceramah
hasil kegiatan in-house training. Pertama, guru mampu memilih metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Kedua, student well-being tercapai dengan semakin bervariasinya metode pembelajaran, menimbulkan suasana kelas menjadi semakin hangat, aktif, dan menumbuhkan keberanian siswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya di depan kelas, ditandai dengan hampir 85% peningkatannya di masing-masing kelas. Selanjutnya, kajian manajerial. Kajian manajerial dilaksanakan di 2 sekolah, yaitu di Sekolah Magang 1 SDN 2 Cipancar dan di Sekolah Magang 2 yaitu di SDN Kandang Mukti. Langkah pertama yang dilakukan, 1. Koordinasi dengan Kepala Sekolah Magang 1 dan Kepala Sekolah Magang 2. Diteruskan dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Kedua, menganalisa dan mengobservasi kekuatan dan tantangan di sekolah masing-masing untuk menjadi bahan perbaikan ke depannya. Berikutnya, peningkatan kompetensi. Kegiatan ini dilaksanakan di SDN Magang 2, yaitu di SDN Kandang Mukti, dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Berkoordinasi dengan Kepala Sekolah Magang 2. 2. Melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah. Ketiga, melakukan studi dokumentasi. Hasil yang didapat dari pelaksanaan PK adalah mendapatkan hal yang baru, terutama program kerjasama dengan pihak perorangan dan pihak instansi terkait, serta bagaimana cara menjalin komunikasi sosial di masyarakat. Semua ini akan menjadi bekal buat calon kepala sekolah ketika nanti mengemban tugas sebagai kepala sekolah. Demikian rangkaian kegiatan unjuk kerja calon kepala sekolah yang saya bisa sampaikan. Tapi sebelum ditutup, mari kita dengarkan testimoni yang disampaikan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Susanti. Saya mengajar di SDN 2 Cipancar. Setelah saya mengikuti pembelajaran tentang IHT yang telah disampaikan Bapak Ijang Lukman, saya mencoba menerapkan pembelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Alhamdulillah, setelah menggunakan metode pembelajaran yang sesuai yaitu IHT dalam pembelajaran di kelas, hasil kegiatan belajar peserta didik lebih meningkat 80% dan anak lebih aktif dalam bertanya atau menjawab dalam mengikuti pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Gina Hapiani. Saya mengajar di SDN 2 Cipancar. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang IHT yang telah saya ikuti di SDN 2 Cipancar yang telah disampaikan oleh Bapak Ijang Lukman, di mana IHT tersebut menjelaskan bagaimana guru memilih metode pembelajaran yang sesuai, yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik, di mana metode pembelajaran tersebut harus meningkatkan motivasi peserta didik dalam kegiatan belajar. Alhamdulillah, setelah saya menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik, hasil dari kegiatan pembelajaran meningkat 80% dan peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemaparan unjuk kerja Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021 semoga bermanfaat dan berkontribusi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.